Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi Bapak dan teman-teman yang saya cintai. Oke, sebelum saya mempresentasikan, baik izinkan saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Suyanto, NIM 2020 64008 dari jurusan S1 Teknik Elektro. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang persiapan operasi sistem tenaga listrik. Baik, di sini saya memberikan presentasi dia terbagi menjadi 8 poin. Di 8 poin ini yaitu yang pertama, sini ada sistem TL mulai dari pembangkit sampai ke konsumen. Kemudian ada tujuan OESTEL, ada tujuan operasi sistem tenaga listrik, prinsip OESTEL-nya, kemudian kondisi OESTEL-nya, kemudian pengaturan tegangan dan frekuensi aliran, dan faktor pendukung. Lalu juga ada operasi sliding dan short hanging. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan satu poin saja dari persiapan operasi sistem tenaga listrik, yaitu dari sistem TL tenaga listrik mulai dari pembangkit sampai ke konsumen. Oke teman-teman, sini saya akan menjelaskan satu poin yang ini poin. Oke, di sini kita lihat teman-teman, di sini ada saya akan membahas tentang sistem TL mulai dari pembangkit sampai konsumen. Oke teman-teman, inilah kita lihat gambar ini. Ini adalah gambar di mana proses dari pembangkit sampai ke konsumen, distribusinya atau transmisinya ke distribusinya ke konsumen. Teman-teman bisa lihat. Oke teman-teman, kita sudah bisa lihat kan teman-teman, situ ada pembangkit, transmisi, dan distribusi. Oke teman-teman, sebelum kita lihat dia punya proses-proses ini, kita harus mengetahui apa-apa saja yang ada, alat-alat yang bisa melakukan semua ini untuk bisa membawa arus ini sampai ke rumah atau ke konsumen ini. Oke guys, kita langsung dimasuk komponen-komponen. Yang pertama itu pembangkit. Apa itu pembangkit? Pembangkit adalah suatu listrik yang adalah sekumpulan atau peralatan yang didesain untuk digunakan untuk membangkitkan energi listrik melalui proses transformasi energi dari berbagai sumber energi. Atau pembangkit juga biasa disebut dengan power plant. Ini adalah suatu sistem yang terdiri dari turbin dan generator yang bekerja untuk memproduksi energi listrik. Jadi teman-teman, di pembangkit ini ada namanya generator dan ada namanya turbin. Nah, turbin ini yang mengubah suatu bentuk energi menjadi energi gerak. Kemudian di situ ada generator, teman-teman. Generator ini, kalau teman-teman tahu, generator ini adalah sebuah alat yang mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Jadi teman-teman, pertama itu ada turbin. Ketika turbin sudah gerak, dia akan mengubah ke generator, dan generator ini akan mengubah energi kinetik tadi menjadi energi listrik. Maka perlu sekali pembangkit ini perlu yang namanya turbin dan generator. Oke teman-teman, sini juga saya akan menjelaskan ada jenis-jenis pembangkit. Teman-teman pasti perlu tahu, yaitu ada sini ada yang saya ketahui ada 7. Yang pertama sini ada pembangkit tenaga uap atau PLTU, kemudian di sini ada PLTD, pembangkit tenaga surya, ada PLTD pembangkit tenaga diesel, ada PLTMG pembangkit tenaga listrik biogas, kemudian ada juga PLTA pembangkit listrik tenaga air, kemudian juga ada PLTU pembangkit tenaga listrik uap, dan kemudian PLTA pembangkit listrik tenaga air atau banyu. Mungkin ini ada jenis-jenis pembangkit. Oke teman-teman, selanjutnya yang kedua yaitu transmisi. Kalau teman-teman tahu transmisi ini apa sih? Transmisi ini adalah suatu proses penyaluran tenaga listrik dari tempat pembangkit listrik
hingga ke distribusi listrik sehingga disalurkan pada konsumen atau pengguna listrik. Jadi transmisi seperti itu teman-teman, dia menyalurkan arus listrik ke distribusi. Jadi seperti itu. Jadi sebelum transmisi ini ada teman-teman harus tahu dulu itu ada trafo step up. Jadi di transmisi ini ada namanya trafo ini trafo stand up. Trafo stand up ini biasanya adalah trafo yang bisa mengubah tegangan tinggi ke tegangan rendah, mengubah tegangan rendah menjadi tegangan tinggi. Jadi trafo stand up ini biasanya ada di sebelum dia memasuki trafo distribusi atau trafo step down. Kemudian ini teman-teman bisa lihat sendiri gambarnya. Biasanya trafo stand up ini biasanya ada di dekat-dekat pembangkit. Dia tidak jauh-jauh dari pembangkit. Oke, kemudian di sini ada trafo step down. Kalau teman-teman trafo step down ini biasanya juga disebut dengan trafo distribusi. Oke, trafo step down atau trafo distribusi ini adalah trafo yang bisa teman-teman bisa kita ingin tahu, yaitu biasanya ada di tiang-tiang listrik. Biasanya ada di tiang-tiang listrik yang dua penyangga. Terus itu ada trafo step down. Trafo step down ini adalah trafo untuk yang mengubah tegangan tinggi menjadi tegangan rendah. Ini ada trafo distribusi. Nah, jadi teman-teman bisa lihat sendiri trafo distribusi seperti ini. Dia punya gambar seperti ini. Biasanya ada di tiang-tiang listrik. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kabel atau pengantarnya. Kabel pengantarnya di sini ada kabel CTM, kabel jaringan tegangan menengah, kemudian juga ada kabel CTR, kabel jaringan tegangan rendah, dan ada juga kabel SR-nya. Jadi pertama kita harus tahu kabel CTM. Kabel CTM ini adalah kabel jaringan tegangan menengah. Biasanya ini ada di tiang listrik. Untuk teman-teman ingin tahu lagi, kabelnya ini biasanya ada tiga. Kan ada tiga di situ, ada tiga kabel. Dimana tiga kabel ini ada kabel fasanya, kabel R, S, dan T-nya. Kalau teman-teman ingin tahu lagi untuk fasa R dan S dan T-nya ini, kita lihat dari kabelnya. Kalau kabelnya yang kalau misalnya ada strap 1, ini adalah kabel RE. Kemudian ada atau di kabelnya ada strap 2, itu dia menunjukkan kabel S-nya. Dan untuk fasa T-nya itu juga dari strap 3. Kita lihat dari kabelnya, kalau ada strap 3 itu adalah kabel fasa T-nya. Kemudian untuk kabel JTR. Untuk kabel JTR ini teman-teman harus tahu juga, kabel JTR ini dia sebelum dia dari panel ketika dari panel hubung bagi dari box panelnya. Pertama kan dari JTM dia turun ke box panel, dan box panel ini dia lari ke SR. Dan di kabel kabel JTL ini teman-teman juga harus tahu ini ada berapa kabel. Ada 4 kabel. Jadi 4 kabel ini ada netralnya, ada fasa R-nya, ada fasa S-nya, dan fasa T-nya. Fasa R dan S dan T. Untuk bisa mengetahui kabel ini dalam standar internasional, dalam standar PLN-nya, itu untuk mengetahui netralnya, yang pertama kita harus lihat kabelnya. Kalau kabelnya ini dia polos, tidak ada strap-strapnya, tidak ada penandanya, maka disebut dengan netral atau 0. Biasanya kalau dalam PLN seperti itu. Kemudian kalau dalam yang kabel yang untuk mengetahui kabel fasa R-nya itu kita lihat dari strap kabelnya. Kalau strap kabelnya ada strap 1, ada garis gitu, garis lurus strap itu di kabel itu biasanya ada. Kalau teman-teman lihat pasti ada itu. Kabel strap 1 itu menunjukkan fasa R-nya. Kemudian yang kedua juga fasa S-nya. Kalau ada strap di kabelnya itu fasa R, menunjukkan fasa S-nya. Kemudian
kemudian T-nya itu fase T-nya. Jadi dalam kabel CTR ini, kabel jaringan tegangan lenggah ini, dia dari panel hubung bagi tadi, dari kabel CTM turun ke panel sumber bagi, kemudian lari ke CTR. Kemudian ada kabel SR-nya. Nah, teman-teman, kabel SR ini kepanjangannya atau kabel sambungan rumah. Kabel SR ini biasanya dari tahap dari CTR. Jadi sambungan dari CTR, perantara dari CTR. Jadi kan di kabel SR ini, kalau teman-teman tahu kan cuma ada dua. Ini ada netral dan ada fase-nya. Untuk mengetahui netral dan fase-nya kembali lagi kayak tadi, kita lihat dari kabelnya. Kalau dari kabelnya kalau polos tidak ada strapnya, itu adalah kabel netralnya. Kemudian untuk kabel fase-nya itu kita lihat ada strapnya. Itu strapnya cuma satu. Kenapa cuma satu? Karena itu adalah fase-nya. Tapi kita untuk mengetahui fase R atau S dan T-nya, kita hanya bisa mengetahui sambungan ini kita sambung dari CTR mana, fase R atau S dan T. Itu yang bisa menentukan R, S dan T. Jadi kalau untuk kabel SR sendiri cuma ada fase-nya. Jadi fase-nya itu ditentukan oleh dari penyambungan CTR tadi. Jadi di kabel SR ini cuma ada dua kabel, yaitu kabel fase dan kabel netralnya, kabel positif dan kabel negatifnya. Kabel ini dia sambung ke rumah, ke KWH meter. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau kita ingin tahu lebih dalam lagi, jadi dari kabel CTM dia turun ke box panel, kemudian lari langsung mengantarkan ke kabel ke CTR, langsung kabelkan ke CR, kabel SR sambungan rumah, dan sambungan rumah ini masuk ke KWH meter konsumennya. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan bahas tentang panel atau PHB. Nah teman-teman, panel atau hubung bagi ini seperti lihat di gambar ini teman-teman, kita lihat panel hubung bagi ini ada di tiang-tiang listrik. Biasanya panel hubung bagi ini satu paket dengan trafo step down. Jadi ini satu paket dengan trafo step down. Dimana PHB ini, kalau teman-teman ketahui, dia ini adalah panel hubung bagi. Dimana panel ini dia yang mengatur semua arus, mengatur arus tegangan. Jadi sebagai saklar, panel hubung bagi ini sebagai saklar. Jadi dia yang mengatur arus R, S dan T, dan di sini juga dia tempat untuk mengatur tegangan dan arus. Jadi netral, untuk bisa mendapatkan netralnya ini dari panel hubung bagi ini teman-teman ya. Seperti itu. Jadi ketika panel hubung bagi ini sudah mengatur, dia akan lari ke kabel CTR-nya. Oke, mungkin itu saja dari panelnya. Kemudian kita akan membahas tentang jenis-jenis tiang. Untuk teman-teman perlu ketahui, jenis-jenis tiang sendiri yang saya ketahui sini ada 3. Nah, yang pertama ada tiang kayu, tiang baja, dan tiang beton. Nah, teman-teman bisa lihat nih gambarnya. Seperti ini gambarnya tiang. Kalau pertama tiang kayu. Kalau tiang kayu pada zaman sekarang kita tidak gunakan lagi. Walaupun tiang kayu ini kalau zaman dulu ini dia terbuat dari kayu jati, dan konstruksinya ini sangat bagus juga, tapi untuk tanamannya tidak terlalu begitu bagus, dan harganya ini sangat murah. Untuk pembiayaan pemasangan tiang listrik ini sangat murah dan kurang. Tetapi pada saat ini tiang yang bagus yaitu ada tiang baja. Mulai berkembangnya waktu, ada namanya tiang baja. Tiang baja ini terbuat juga dari besi, aluminium dan aluminium dan bahan-bahan besi yang menjadikan besi. Konstruksi dari tiang besi sendiri ini dia sangat kuat dan
kuat dan sangat bagus. Harganya lumayan mahal, dan tiang di sini, tiang baja ini biasanya digunakan di kabel-kabel CTR, CTM. Dia sangat bagus. Tapi semulai zamannya perubahan waktu, kemudian ada juga tiang beton. Tiang beton ini biasanya digunakan pada CTM atau jaringan tegangan menengah ya, yang lebih tinggi lagi, atau jaringan tegangan tinggi. Tiang beton ini dia terbuat dari semen dan campuran bahan kimia lainnya. Kalau dibilang konstruksinya lebih kuat daripada tiang baja dan tiang kayu, tetapi harganya sangatlah mahal, beda dengan tiang besi dan tiang kayu tadi. Jadi begitu teman-teman, jadi jenis 3 tiang yang saya ketahui. Oke. Kemudian di sini ada jenis-jenis isolator. Jenis isolator yang sendiri terbagi menjadi 2, yaitu isolator tarik dan isolator tumpuk. Nah, dan bahan-bahannya juga terbagi menjadi 2. Ada yang bahan dari keramik dan ada bahannya dari karet. Jadi teman-teman, ini adalah gambarnya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Yang di sebelah kiri saya yang warna coklat ini adalah bahan dari isolator keramik. Bahannya dari keramik. Kemudian yang dari sebelah kanan saya ada 2 ini adalah bahan dari karet. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, yang dimana isolator tarik ini, kalau teman-teman tahu isolator tarik ini dia biasanya ada di akhir-akhir penyangga tiang, makanya dinamakan isolator tarik. Kalau isolator tumpuk, dia biasanya menumpuk kabel dari kabel sebelumnya ke kabel berikutnya, ke tiang berikutnya, itu isolator tumpuk. Atau isolator tarik tadi dia menyangga atau menarik dari suku tiang. Biasanya ini teman-teman, kalau teman-teman tahu, biasanya ada di penghujung tiang tuh, biasanya ada di trafo step down ya. Dia biasanya untuk tarik kabelnya itu biasanya menggunakan isolator tarik. Jadi dia ada di trafo step down, biasanya ada di posisi tiang seperti itu. Mungkin itu saja. Oke, lanjut. Sekarang kita akan bahas tentang yang kita mau mengetahui sistem tadi ya teman-teman. Untuk mengetahui sistem TL tadi, mulai dari pembangkit sampai ke konsumen ya, tadi penjelasan yang saya sudah jelaskan, ini adalah tahapan-tahapan proses. Saya akan mengulangnya lagi. Nah, bagaimana proses yang tadi dari pembangkit sampai ke konsumen itu ada melalui proses-proses yang tadi. Dan tadi teman-teman sudah mengetahui alat-alat dan komponen-komponen untuk pembangkitan ini atau pendistribusian ini dari pembangkit sampai ke konsumen. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan ada pembangkit. Pembangkit ini dia akan mengantarkan arus ke trafo stand up. Kemudian trafo stand up ini dia menyalurkan ke trafo step down menggunakan tiang trafo step down. Nah, kemudian dari trafo step down ini dia distribusikan ke 2 tempat, bisa ke tempat-tempat kecil seperti rumah. Kemudian kalau untuk tempat-tempat besar seperti perusahaan, itu dia menggunakan trafo step down-nya sendiri. Yang membedakan trafo step down distribusi ini yaitu adalah arusnya untuk kilovoltnya. Kalau untuk trafo distribusi industri atau perusahaan ini dia menggunakan arusnya ini sangat lebih besar daripada arus trafo distribusi arus untuk ke konsumen atau ke rumah-rumah. Jadi seperti itu teman-teman. Ini ada proses tahapan-tahapan proses pembangkit dari pembangkit sampai ke konsumen. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan pada siang hari ini. Mungkin jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup. Selamat pagi, sekian dan terima kasih. Sama-sama.